Tapi 4-3-3 menurut saya pilihan yang paling realistis karena sebagian besar tim Liga 1 pakai formasi ini. Musim kompetisi Liga 1 2022-2023 sudah berakhir. PSM Makassar di luar dugaan menjadi sang juara baru musim ini sesudah 2 musim berturut-turut kompetisi dikuasai oleh Bali United, dan PSM musim ini dengan luar biasa mampu menyingkirkan tim-tim yang lebih difavoritkan seperti Bali United, Persija Jakarta, Persib Bandung, Borneo, bahkan juga Bayangkara. Hebatnya, PSM memastikan gelarnya musim ini, yang kedua dalam sejarah Liga 1, justru sebelum kompetisi berakhir. Tepatnya mereka menjadi juara, memastikan gelar juara pada pekan ke-32 sesudah mengalahkan juara bertahan Bali United. Sebegitu hebatkah Juku Eja sehingga mampu memastikan gelar juara musim ini sebelum kompetisi berakhir? Dan kalau kita membentuk sebuah tim, katakanlah sebuah tim impian atau dream team, berapa banyak pemain PSM Makassar yang bisa masuk menjadi pengisi line up 11 pemain terbaik Liga 1 musim 2022-2023? Kita lihat. Untuk membangun tim impian musim 2022-2023 ini, saya memilih menggunakan formasi 4-3-3. Saya pikir ini wajar ya, karena sebagian besar klub Liga 1 musim ini menggunakan formasi dasar 4-3-3. Meskipun ada juga yang pakai 3-4-3 seperti Persib Bandung, ada juga yang pakai 3-5-2, ada juga yang pakai 4-4-2 bahkan. Beberapa pelatih suka memakai pola ini. Tapi 4-3-3 menurut saya pilihan yang paling realistis karena sebagian besar tim Liga 1 pakai formasi ini. Kita mulai dengan posisi penjaga gawang. Saya punya 2 kandidat untuk posisi penjaga gawang ini. Yang pertama adalah Reza dari PSM Makassar, yang kedua Andri Tani dari Persija. Reza tampil sangat bagus musim ini. Kemampuannya mengawal gawang, refleksnya, penyelamatannya, membuat PSM menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit nomor 2 sesudah Persija musim ini. Itu antara lain karena penampilan cemerlang dari Reza. Tapi dengan segala hormat, saya harus memilih Andri Tani. Karena di samping Andri Tani adalah kiper dengan jumlah kebobolan paling sedikit musim ini, Andri Tani juga bermain penuh sepanjang musim, tidak pernah tergantikan, tidak pernah cedera juga. Dia juga seorang kapten bagi tim sekelas Persija. Ini luar biasa. Karena tidak mudah menjadi kapten di tim seperti Persija, tapi Andri Tani mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik, menjadi pemimpin tidak hanya di bawah Mister Gawang, tapi bagi timnya secara keseluruhan. Makanya saya dalam hal ini lebih memilih Andri Tani, dan saya yakin Reza akan semakin berkembang di musim-musim selanjutnya. Lalu bagaimana dengan formasi 4 pemain belakang, formasi 4 pemain back sejajar atau 4 pemain belakang yang akan menjadi benteng di depan penjaga gawang? Kita mulai dengan formasi 2 back tengah. Untuk formasi 2 back tengah ini saya mulai dengan memilih Yuran Fernandes. Ini pilihan yang logis karena Yuran adalah kunci di lini pertahanan PSM musim ini yang membuat tim ini sangat sulit ditaklukkan, sangat sulit ditembus. Main di kandang, di Parepare, PSM tidak pernah kalah. Antara lain karena penampilan cemerlang Yuran Fernandes yang sangat kokoh di depan penjaga gawang. Ditambah lagi dia juga musim ini menyumbang 5 gol dari 28 kali bermain, mencatat 127 intercept, 87 clearance, itu angka yang cukup tinggi untuk seorang pemain belakang. Kalau dikurangi sedikit-sedikit emosinya sehingga tidak banyak kena kartu kuning, Yuran ini menjadi pemain ideal ya untuk dijadikan pemimpin di lini pertahanan. Duet bagi Yuran adalah Renan Alves dari Barito. Ya mungkin banyak orang yang agak meragukan karena timnya juga terseok-seok ya. Barito musim ini agak kesulitan. Tapi Renan menurut saya tetap tampil cemerlang di luar persoalan timnya yang agak kesulitan. Renan bahkan mampu menyumbang 7 gol dari 32 laga, cukup tinggi untuk seorang pemain belakang. Dia juga punya catatan 149 intercept, 90 clearance. Ini pokoknya duet yang sangat ideal ini Renan Alves ini kalau dipasangkan dengan Yuran. Kokoh sekali pertahanan kalau 2 pemain ini berduet. Nah di kanannya saya akan pilih Yakob Sayuri. Ya, mungkin ini nggak akan ada yang meragukan kalau Yakob ini emang bek kanan yang luar biasa musim ini. Salah satu kunci sukses PSM Makassar adalah Yakob Sayuri. Salah satu ya. Dia menyumbang juga 7 gol dari 25 laga. Overlap-nya juga luar biasa. Sering naik turun untuk membantu serangan, tapi bertahan sangat baik. Ketika timnya diserang, dia transisinya sangat cepat turun ke lini pertahanan. Tidak ada lelahnya dia di sepanjang pertandingan naik turun. Wajar kalau Yakob ini juga masuk timnas saat ini. Kemudian untuk posisi bek kiri, sebagian orang mungkin akan
cenderung memilih Yance ya, karena Yance ini pasangannya Yakob di PSM dan pemain kembar ini sama-sama luar biasa. Sekarang sama juga ada di timnas. Tapi saya lebih condong memilih Edo Febriansyah dari Rans. Mantan pemain Persita ini menurut saya juga tidak kalah istimewanya dengan Yance ya. Edo ini juga sama bagusnya dalam membantu pertahanan maupun membantu serangan. Overlapnya naik turunnya juga sangat eksplosif. Dan ditambah Edo ini juga produktif, dia menyumbang 5 gol dari 25 pertandingan. Jadi antara Edo dan Yance itu pilihan yang sama-sama sulit. Kekuatannya, kualitasnya sama-sama berimbang. Tapi Edo punya sedikit kelebihan karena mampu menjadi pemain yang main di beberapa posisi ketika tim membutuhkan. Dia bisa main di posisi sebagai wing kiri, bahkan pernah main juga di belakang posisi striker sebagai gelandang serang ketika timnya membutuhkan. Dia memang pemain yang cukup kreatif, itu kelebihan dia mungkin dibanding Yance yang membuat dia lebih saya preferensikan, lebih saya pilih dibanding Yance, meskipun kualitasnya sama bagusnya. Tadi 4 pemain belakang kita sudah punya, kiper juga sudah punya. Lalu bagaimana dengan 3 pemain lapangan tengah, 3 gelandang? Saya tentu harus memulai dengan memilih seorang gelandang jangkar. Dan saya pilih gelandang jangkar PSM Makassar, tim yang juara musim ini, M. Arfan. Ini pilihan yang logis. Karena Arfan meskipun bukan bagian dari pemain PSM yang berhasil menembus tim nasional, tapi perannya di PSM ini tidak tergantikan, sangat penting. Musim ini Arfan bermain sampai 33 kali, hanya sekali absen. Dan dia membuat catatan yang cukup impresif dengan 50 interceptnya. Untuk ukuran seorang pemain gelandang yang main dengan jumlah pertandingan cukup banyak, Arfan hanya kena 5 kartu kuning. Itu angka yang sangat baik menurut saya. Menunjukkan bagaimana dia tidak sekedar bermain lugas, bermain keras, tapi juga bermain cerdas. Dan dia juga sangat agresif ketika timnya membantu pertahanan atau menerapkan taktik high pressing. Dia sangat agresif ketika melakukan pressing kepada lawan. Ini pemain yang dibutuhkan oleh setiap tim untuk membuat lapangan tengah ini tidak mudah ditembus oleh lawan. Pasangannya di sisi kanan tentu saja William Plyme. Tidak ada pilihan, ini pemain terbaik Liga 1 musim 2022-2023. William Plyme mungkin di usianya sekarang ini sudah tidak sehebat ketika mulai bergabung dengan PSM tahun 2016 ya, 7 tahun yang lalu. Tapi musim ini Plyme istimewanya masih bisa menyumbang 11 gol 10 assist. Dia pemain PSM paling produktif bersama Ramadan Sananta, tapi sekaligus pemain PSM paling kreatif dengan 10 assistnya. Luar biasa musim ini penampilan William Plyme, makanya dia dipilih jadi pemain terbaik itu sangat pantas. Lalu siapa satu lagi pemain yang menjadi pendampingnya di posisi lapangan tengah? Sudah ada Arfan, sudah ada Plyme. Ada banyak pilihan di posisi satunya lagi ini, di posisi gelandang. Sebagian orang mungkin menyebut nama Kei Hirose, atau sebagian orang mungkin menyebut Jonathan Bustos, mungkin ada yang bilang Taisei Marukawa, atau nama-nama lain. Saya cenderung lebih memilih Alexis Mesidoro dari Persis Solo. Ini menurut saya juga pemain yang tidak kalah luar biasa ya. Mesidoro ini pemain yang kita butuhkan karena dia adalah pemain yang bisa mendistribusikan bola dengan sangat baik. Musim ini dia termasuk salah satu pemain dengan jumlah passing sukses paling tinggi, 1589 passing sukses. Tim manapun itu selalu butuh pemain yang bisa mengalirkan bola dari belakang ke tengah, ke depan, dan peran itu dimainkan dengan sangat baik oleh Mesidoro. Ketika Anda pegang bola, maka harus ada seorang gelandang yang setiap saat mau mendekat pemain yang pegang bola itu untuk menerima umpan dan kemudian mengalirkannya atau mendistribusikannya ke posisi yang lebih baik. Dan itu tugasnya Mesidoro yang dijalankan dengan sangat baik. Dia tidak pernah lelah bergerak untuk menjemput bola, tidak pernah lelah untuk mencoba membuka ruang, sehingga akhirnya pemain yang pegang bola mudah untuk mengalirkan bola kepada dia. Dan itulah peran penting Mesidoro yang membuatnya musim ini menjadi pemain sangat penting di Persis Solo. 3 pemain tengah sudah kita dapat. Bagaimana dengan 3 pemain depan? Pilihan pertama untuk pemain depan tentu saja kepada striker yang bermain di posisi nomor 9, dan itu adalah Pato, Matius Pato. Ini tidak bisa diingkari ya. Pato ini salah satu pemain depan yang musim ini tampil sangat cemerlang, terutama di paruh kedua ya. Dia seperti bangkit dan akhirnya berhasil melewati beberapa pemain lain untuk menjadi top scorer. Pato musim ini mencetak 25 gol plus 3 assist. Dia adalah pilihan paling realistis untuk posisi nomor 9, tidak hanya karena produktif tapi juga karena kinerjanya secara keseluruhan. Membantu tim pada saat bertahan, membuka ruang, berduel 1 lawan 1 dengan back-back lawan sangat kuat. Dan dia adalah pilihan yang menurut saya akan mudah diterima oleh semua orang sebagai striker utama. Lalu pendampingnya di sisi kanan,
dari formasi 3 pemain depan, bagi saya adalah Privat Mbarga. Mungkin Bali United musim ini performanya agak kurang meyakinkan ya, tapi menurut saya Privat satu di antara pemain Bali yang tampil paling konsisten, yang tampil bisa dibilang seolah-olah sedang dalam performa puncaknya. Dan Privat musim ini jumlah golnya juga cukup tinggi, 16 gol ditambah 7 assist. Ini angka yang sangat tinggi bagi seorang pemain sayap. Hebatnya, kalau tim sedang kesulitan dan terpaksa harus menarik keluar striker, misalnya tanpa striker, Privat ini bisa main juga sebagai striker. Bisa main juga sebagai pemain yang menjadi target man nomor 9. Dan itu beberapa kali berhasil dilakukan dengan baik ketika Coach Teko di Bali United menugaskan dia main di posisi ketika Spaso ditarik keluar. Jadi Privat Mbarga adalah pemain dengan bakat yang luar biasa, kecepatan yang juga luar biasa, yang membuatnya sangat penting, dibutuhkan oleh setiap tim untuk membantu memperkuat lini serang. Lalu sesudah ada Pato, ada Privat di kanan, di kirinya siapa? Ada banyak nama alternatif yang bisa dimainkan di sana. Ada Lili Pali misalnya, ada Taisei juga bisa main di posisi itu. Banyak nama lagi saya pikir yang bisa dimainkan di sana. Tapi saya memilih David da Silva. Pertimbangannya sederhana. Da Silva memang pemain nomor 9 ya, seorang striker. Dia mencetak 24 gol musim ini. Tapi dia juga menyumbang 5 assist. Artinya pemain ini bukan tipe striker yang egois ya, tapi juga striker yang mau bekerja untuk tim, mau membuka ruang, mau bermain melebar, mau melihat celah di mana dia bisa memanfaatkan ruang itu, sehingga kemudian dia bisa memberikan umpan matang kepada pemain yang lain. Dan terbukti dengan 5 assist yang dibuatnya musim ini. Jadi menurut saya beralasan juga kalau Da Silva main di posisi 4-3-3 sebagai wing kiri. Di kiri ada Da Silva, di tengah ada Pato, di kanan ada Privat. Ini trisula yang sangat maut. Itulah formasi 4-3-3 yang menjadi bagian dari nama-nama yang mengisi tim impian saya untuk musim Liga 1 2022-2023. Dan kalau harus ditambahkan dengan pertanyaan siapa kira-kira pelatihnya yang layak menangani tim ini, ya sudah jelas lah itu Tavares, pelatih PSM yang membuat PSM juara musim ini. Tetap semangat, kita bertemu lagi di Liga 1 musim 2023-2024. Salam olahraga.